Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Dimanapun adik-adik semua berada, ketemu lagi dengan Coach Billy. Pada kesempatan kali ini, Coach Billy akan membahas materi tryout Anda, pembahasan Fabulous Tryout UTBK SBMPTN 2021, yang seminggu kemarin sudah Anda lakukan. Nah, untuk kesempatan kali ini, kita akan bahas yaitu tentang subtes penalaran umum. Jadi yang Coach Billy bahas pada kesempatan kali ini adalah penalaran umum. Jadi materi bacaan ya, bacaan di penalaran umum. Nah, seperti video yang sudah dalam penalaran umum ini konteksnya adalah bacaan. Jadi kalau boleh dibuatkan flowchart karena ini adalah isinya bacaan panjang. Maka nanti teknik membacanya Anda bisa lakukan skimming, jadi membaca secara langsung, jadi baca secara langsung, kemudian nanti buat catatan kecil atau catatan kaki untuk hal yang penting, catatan kecil untuk hal penting. Jadi Anda tidak harus menghafalkan, Anda baca saja, kemudian Anda nanti sambil coret-coret di tempat tertentu untuk hal-hal yang Anda anggap penting, sehingga nanti ketika ketemu soal, Anda tidak harus naik turun melihat lagi bacaannya apa. Kurang lebihnya teknik mengerjakannya seperti itu untuk menyelesaikan soal penalaran umum. Oke, langsung aja kita mulai dengan soal yang pertama. Langsung saja kita buka soal yang pertama. Oke, teks yang pertama ini tentang kebijakan yang lagi marak ya, tentang Omnibus Law. Oke, Coach Billy nanti di sini membantunya dengan menggarisbawahi aja. Akhir-akhir ini Omnibus Law banyak dikemukakan oleh jajaran pemerintah, mulai dari Menteri Keuangan sampai dengan Presiden. Munculnya istilah ini pada saat memberikan usulan untuk memangkas regulasi, membangkitkan gairah investasi di Indonesia. Sampai saat ini, investasi tidak kunjung menunjukkan angka optimis mencapai target yang diharapkan. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat investasi pada kuartal pertama 2019 tumbuh 5,3% menjadi 195,1 triliun. Capaian ini menjadi realisasi investasi terendah Indonesia dalam kurun 2014 sampai 2019. Meski tumbuh pada kuartal 1 2018, namun pertumbuhannya jelas masih jauh dari target yang diharapkan pemerintah. Secara harfiah, kata omnibus berasal dari bahasa Latin, yaitu omnis yang berarti banyak, dan lazimnya dikaitkan dengan sebuah karya sastra hasil penggabungan berbagai genre atau dunia perfilman yang menghasilkan sebuah film yang terbuat dari kumpulan film pendek. Di dalam Black Law Dictionary, Need Edition, Brand Gardner, disebutkan bahwa omnibus relating to or dealing with numerous object or item at once, include many things or having various purpose. Jika konteksnya adalah undang-undang, maka dapat dimaknai sebagai penyelesaian berbagai pengaturan sebuah kebijakan tertentu tercantum dalam berbagai UU ke dalam satu UU payung. Oke. Maknanya kurang lebih itu, jangan disimpulkan apa-apa, dinikmati saja. Oke, kita lanjutkan membacaannya. Adapun dari segi hukum, kata omnibus lazimnya disandingkan dengan kata law atau bill yang berarti suatu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan dengan substansi dan tingkatan berbeda. Menurut Audrey O'Brien, Omnibus Law adalah suatu rancangan undang-undang atau bill
yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Sementara menurut Barbara Sinclair, Omnibus Bill atau Omnibus itu Bill merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya makan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak berkaitan. Meskipun begitu, dapat dikatakan Omnibus Law merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan yang berfungsi sebagai payung hukum atau umbrella act. Dan ketika peraturan ini ditetapkan dalam undang-undang, maka akan berisiko mencabut beberapa aturan hasil penggabungan dan substansi selanjutnya dinyatakan tidak berlaku, baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan. Meski Indonesia menganut sistem hukum civil law, sementara Omnibus Law lahir dari tradisi sistem hukum common law, namun dalam dunia digital ekosistem dan global governance, tidak ada salahnya Indonesia merobos ruang batas ini. Filipina telah mulai mereformasi hukum dalam konteks investasi dengan menerbitkan The Omnibus Investment Code. Selanjutnya Vietnam mempelajari teknik pembuatan Omnibus Law sebagai bagian dari reformasi regulasi yang dilakukan. Indonesia juga sudah mulai mendesain pembuatan Omnibus yang kabarnya akan bakal terbit, namun masih ada kekhawatiran hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini tentu akan menjadi kajian menarik para ahli hukum tentang bagaimana membuat omnibus yang jelas, taat terhadap hierarki aturan, dan menjamin kepastian hukum. Oke, agak berat bacaannya, tapi tidak apa-apa, karena memang ini bagian dari yang harus Anda kuasai nanti dalam ujian tes potensi skolastik, khususnya di penalaran umum. Oke, itu tadi bacaannya, kita nggak harus menyimpulkan apa-apa, semoga dengan membaca skimming itu, Anda langsung membaca langsung itu, Anda bisa merekam minimal beberapa hal dan minimal yang sudah Coach pilih garis bawah itu. Yuk, kita langsung saja bahas soalnya. Berdasarkan bacaan di atas, mana pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar? Anda disuruh mencari yang paling mungkin benar. Yuk, kita lihat satu persatu dari yang A mungkin. Atau mungkin bacaannya keluar nggak? Nah, ini ya. Jadi, kalau kita lihat dari yang A, menurut Barbara Sinclair, Omnibus Law adalah suatu rancangan undang-undang atau bil yang menyakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Apakah ini menurut Barbara Sinclair? Tadi karena ada dua definisi ya. Jadi, kalau didefinisikan yang A ini bukan menurut Barbara, tetapi lebih tepatnya menurut si Audrey O'Brien tadi. Karena kalau Barbara tadi kan tidak mendefinisikan seperti itu. Oke. Kemudian yang B, data Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM mencatat investasi pada kuartal pertama 2019 itu tumbuh 5,3% dan menjadi realisasi investasi tertinggi Indonesia pada kurun 2014 sampai dengan 19. Ada yang salah, itu bukan tumbuh, ya tumbuh 5,3%, tetapi sebenarnya bukan investasi tertinggi. Lebih tepatnya kan yang terendah. Kalau tadi kita baca, mestinya masih diingat, itu adalah investasi yang terendah. Oke. Nah, yang C, ketika Omnibus Law itu ditetapkan dalam undang-undang, maka akan beresiko mencabut beberapa aturan hasil penggabungan dan substansi selanjutnya dinyatakan berlaku, baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan. Nah, ini baru saja kita baca kan, nah, dan itu kalimatnya pilih ambil yang di bawah ini, dan berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Kalau kita lanjut, apa salah di D? Indonesia sudah mulai mendesain pembuatan digital ekosistem dan
global governance-nya. Ini bukan karena apa sudah mulai, belum, karena Indonesia bukan menganut itu gitu kan ya. Justru yang sudah mulai melakukan itu adalah negara-negara di dunia, contohnya Filipina tadi dan seterusnya. Oke, jadi itu. Kemudian masih terdapat kekhawatiran dalam penyusunan Omnibus Law karena akan bertentangan dengan UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Bukan ya, karena tadi UU-nya bukan nomor apa istilah itu, tetapi yang lebih tepat tadi 12 ya. 12 tahun 2011. Oke. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C untuk soal nomor 1. Oke, Anda tinggal menyesuaikan dengan bacaannya. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 nih. Berdasarkan bacaan di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin salah? Anda disuruh mencari yang paling mungkin salah. Kalau salah berarti tidak ada dalam apa yang Anda baca tadi. Omnibus biasanya disandingkan dengan kata law atau bill, ada tadi, yang berarti suatu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan, substansi, dan tingkatan berbeda. Ada. Omnibus adalah suatu rancangan undang-undang atau bill yang menyakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Juga betul. Omnibus bill merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan menyelesaikan waktu yang lama. Ini ada di kalimat paragraf kedua ya, menjadi subjek itu program dan seterusnya, betul. Omnibus Law merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda dan seterusnya, adalah act, itu juga ada. Omnibus diambil dari bahasa Latin for everything. Nah, ini yang menyimpang. Jadi kalau yang nomor 2 ini lebih sederhana karena Anda tinggal lihat yang tidak ada di atas apa, ya berarti jawabannya E, karena tadi didefinisikan berdasarkan bahasa Yunani. Kalau Anda masih ingat tadi. Oke. Sip. Berarti tidak ada masalah gitu ya. Jadi itu bisa apa difahami karena yang ini adalah yang paling menyimpang. Jadi kalau tadi kita lihat, nah ini definisinya. Oke, Latin, bahasa Latin, bukan bahasa Yunani, maaf, bahasa Latin yang artinya ini dan seterusnya. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Jadi soal yang kedua tadi berarti jawabannya adalah yang E. Oke, berarti kita lanjutkan soal yang ketiga. Arti kata omnibus di bawah ini yang tidak sesuai dengan bacaan. Tidak sesuai dengan bacaan. Jadi kelihatannya ini tipe ya. Jadi nomor 3 sama nomor 2 itu hampir sama dan pilihannya juga sama gitu kan ya. Oke, enggak ada masalah, berarti yang berarti kan apa kalau tadi kan nomor 2 itu kita ditanya yang apa? Paling mungkin salah kan. Nah, di nomor 3 itu yang tidak sesuai. Berarti kan sama saja, tidak sesuai juga salah. Dan itu pilihannya sama. Sehingga ini mungkin bonus menguntungkan buat Anda ya. Jadi jawabannya tetap langsung aja yang E. Nggak usah dibaca lama-lama. Jadi ini mungkin apa membantu Anda. Kemarin waktu ngerjakan mungkin pinginnya si pembuat soal ya ben cepet-cepet lah. Karena waktunya juga terbatas. Oke. Tapi ini Coach Billy yakin ada kesalahan ketik ya, ada kesalahan ketik di pilihan jawaban mestinya. Oke, mestinya nggak seperti itu. Oke, lanjut aja, nggak ada masalah. Oke, lanjut kita ke soal nomor 4. Mengapa Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Jokowi memunculkan istilah Omnibus Law? Ini mungkin bisa dilihat di paragraf pertama ya tadi. Di paragraf pertama tadi itu kenapa memunculkan itu dan ingin membuat itu gitu kan ya. Nah, akhir-akhir ini kata Omnibus Law banyak dikemukakan oleh jajaran pemerintah mulai sampai dengan Presiden Jokowi itu kan ya. Munculnya ini pada saat memberikan usulan memangkas regulasi untuk membangkitkan gairah investasi di Indonesia. Nah, mengapa itu muncul istilah itu? Karena itu tadi berarti yang tepat karena sampai saat ini investasi menunjukkan angka yang optimis untuk diharapkan, bukan. Kemudian karena di dalam ini salah gitu.
karena data badan bukan, karena sampai saat ini investasi ini. Jadi kan sesuai dengan itu, karena sampai dengan saat ini investasi tidak menunjukkan angka yang optimis untuk mencapai target yang diharapkan. Jadi tujuannya itu, karena sampai saat ini tidak kunjung menunjukkan angka optimis untuk mencapai target yang diharapkan. Berarti nomor 4 itu jawaban yang tepat adalah do, dan itu ada di paragraf pertama. Oke, sip. Lanjut, soal kelima. Sebenarnya kalau paragrafnya pendek-pendek, kita bisa bisa menjajarkan itu ya. Berdasarkan bacaan di atas, Filipina telah memulai mereformasi hukum dalam konteks investasi dengan menerbitkan Filipina itu sudah menerbitkan tadi ada di paragraf ketiga kalau nggak salah ya, nah nih. Jadi itu paragraf keempat ya, malahan undang-undang itu kan yang terakhir. Paragraf keempat. Jadi ada di paragraf keempat, paragraf terakhir ya. Jadi itu ini menerbitkan The Omnibus Investment Code. The Omnibus Investment Code. Berarti jawabannya adalah yang ini. Jadi sebenarnya penerapan umum ini sederhana. Kita hanya kemudian harus menarik apa yang ada di atas. Bisa jadi maknanya tersurat kayak nomor 5, bisa jadi tersirat kalau nanti harus dilihat. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Bahasan tentang omnibus menjadi kajian menarik untuk para ahli hukum. Pernyataan yang sesuai dengan hal tersebut adalah ini mungkin kita bisa lihat di kalimat terakhir ya. Jadi kalimat terakhir paragraf terakhir ini. Ini masih ingat ini Coach Billy. Kondisi ini tentunya akan menjadi kajian menarik para ahli hukum tentang bagaimana membuat omnibus yang jelas, taat terhadap hierarki aturan, dan menjamin kepastian hukum. Nah, ya toh? Berarti kalau tinggal mencocokkan kalimat terakhir dengan pilihan jawaban yang ada, bahasan tentang omnibus menjadi kajian menarik untuk para ahli hukum. Berarti yang A. Ya kan, tinggal melanjutkan. Dengan diterbitkannya itu akan menantang para ahli untuk membuat omnibus lebih jelas gitu kan, taat terhadap hierarki aturan sesuai dan menjamin kepastian hukum. Oke, ini maknanya agak tersirat karena ini mintanya para ahli hukum, tetapi Anda sebenarnya juga tersurat di paragraf terakhir, kalimat terakhir. Oke. Lanjut ke soal nomor 7. Berdasarkan bacaan di atas, apa kekhawatiran Indonesia untuk mendesain pembuatan omnibus? Ya, ini juga sudah ada, gitu kan. Kekhawatirannya apa? Ya, itu terlihat dikhawatirkan berbenturan kan tadi, bertentangan. Jadi ini kalimat, ini kekhawatirannya. Masih ada kekhawatiran. Nah, ini kan kata kekhawatiran. Yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berarti dikhawatirkan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 12 Tahun 2011. Berarti jawabannya yang C. Ya. Jadi relatif mudah meskipun bacaannya panjang. Semoga kemarin adik-adik juga tidak ada masalah dalam mengerjakan. Mungkin kalau belum terbiasa membaca, hari ini mulai berlatih untuk membaca teks-teks agak panjang, long text seperti ini. Nah, lanjut ke soal nomor 8. Berdasarkan bacaan di atas, paragraf 1, sudah Coach Willy cuplikan paragraf 1, apabila pertumbuhan investasi bergerak berdasarkan barisan aritmatika, selalu tumbuh kurang lebih 10 triliun, maka pada kuartal pertama 2020 investasi Indonesia akan mencapai angka, kalimatnya bisa kita cari di ini. Karena angka ya langsung menuju ke angka saja. Data pada Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM mencatat investasi pada kuartal pertama 2019 tumbuh 5,3% menjadi ini. 195,1 triliun. Ini adalah kuartal pertama tahun 2019. Jadi yang namanya kuartal berarti berlaku 4 bulan sekali, berarti itu
sekelompok data kita potong menjadi 4 bagian. Berarti nanti ada kuartal kedua dan ada kuartal ketiga, gitu kan ya. Kuartal 1 4 bulan, kuartal 2 4 bulan dibatasi, kuartal ketiga 4 bulan dibatasi gitu ya. Jadi sepanjang 2019 kan ada 12 bulan. Jadi ini di kuartal pertamanya kelihatan itu. Jadi ini sebenarnya kayak kuartil sih. Kayak Q1 gitu kan ya. Ini Q2. Kemudian ini Q3 gitu kan ya. Nah, yang ditanyakan nanti pada kuartal berapa ini? Mana tadi? Pada kuartal berapa? Pertama 2020, yang ditanyakan 2020, berarti di sini kan berakhirnya di 2020 gitu kan ya. Kalau kita ngomong ini barisan arit berarti U1, ini U2, ini U3, kemudian kita harus ngomong di U4-nya, kuartal pertamanya itu berapa. Berarti kalau naiknya 10, 10, 10, 10T gitu kan ya. 10T 10T berarti bertambahnya adalah 10T kali 3, 30. Kalau di awal tadi adalah berapa? 195, Anda tambah dengan 30, berarti menjadi 225T. Ya. Ini hanya makna tersirat biasa ya, jadi Coach Billy nggak ada rasa nggak ada masalah gitu kan ya. Oke, sip. Lanjut ke soal yang ke-9, berarti kita membuka bacaan baru lagi. Ini bacaannya cuma 2 paragraf kalau nggak salah, kemudian di situ juga ada setelah 2 paragraf itu ada tabel gitu ya. Oke, kita baca kayak tadi. Industri tekstil dan garment saat ini menjadi industri strategis, bagi perekonomian negara, mengingat Indonesia memiliki 250 juta penduduk. Industri ini merupakan sektor manufaktur terbesar ketiga dan menjadi salah satu industri paling menyerap tenaga kerja. Tahun 2017, ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia mencapai 12,4 miliar, yang mana melebihi target Asosiasi Perstekstilan Indonesia yang sebesar 11,8. Oke, melampaui target. Pakaian jadi atau konveksi merupakan salah satu andalan ekspor non-migas Indonesia. Nilai ekspor konveksi tekstil tersebut merupakan terbesar ketiga. Oke, terbesar ketiga setelah batu bara dan minyak sawit. Ya. Data Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor pakaian jadi nasional ke Amerika, ke AS, sepanjang 2018 mencapai sekian, tumbuh 9,3 dari tahun sebelumnya. Negara tujuan ekspor konveksi terbesar kedua itu adalah Jepang dengan nilai sekian, dan ketiga adalah Jerman dengan nilai sekian, 372,48. Data 10 negara tujuan ekspor pakaian jadi Indonesia disajikan dalam gambar, berarti berikutnya dimunculkan grafik, dan Coach Billy rasa ini grafiknya nggak usah dihafalkan, ada 10 negara sampai dengan Malaysia dan seterusnya, karena nanti bisa dilihat lagi. Oke, kita sekarang masuk ke soal yang ke-9. Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Oke, paragraf 1 kita munculkan saja. Oke, ini langsung 1-2 ya, mana yang benar? Oke, kita lihat yang A. Industri tekstil dan garment menyerap 250 juta tenaga kerja. Salah ya, 250 juta itu kan jumlah penduduk, bukan banyaknya tenaga kerja. Industri tekstil termasuk 3 besar sektor manufaktur Indonesia. Ya, ini Coach Billy rasa benar ya, jadi termasuk 3 besar. Industri tekstil merupakan terbesar ketiga, jadi 3 besar kan? Ini terbesar ketiga, itu berarti 3 besar. Betul, berarti jawabannya adalah yang B. Industri tekstil berhasil mengekspor produk senilai 11,8 miliar. Bukan, 11,8 itu tadi adalah target dari API. Yang benar itu adalah 12,4. Jadi di sini ada angka 12,4. Ya, ini yang benar. Oke. Lanjut, industri tekstil merupakan kebutuhan pokok seluruh rakyat Indonesia.
yo boleh, tetapi kemudian bukan ada apa yang tepat di sana, tidak menyebutkan itu dalam teksnya. Ya, kebutuhan pokok itu nggak pernah apa disebut-sebut. Jadi mosok industri tekstil menjadi kebutuhan pokok, kalau tekstilnya iya mungkin pakaiannya. Industri tekstil tanah air dipantau oleh Asosiasi Perstekstilan Indonesia. Dipantau juga nggak ada. Jadi Asosiasi Perstekstilan hanya membuat target-target ya, bukan memantau. Lebih target, jadi bukan dipantau secara langsung. Jadi karena Anda diminta mencari pernyataan yang benar, berarti Anda nggak boleh improve, adik-adik. Jadi Anda harus menjawab apa yang sudah ada di bacaan, di teks, gitu ya. Oke, ini membahasnya lebih panjang daripada waktu mengerjakan sih. Nah, ini sudah oke, nggak ada masalah sih, karena memang harus kita lihat satu persatu ya supaya paham. Oke, soal nomor 10, berdasarkan paragraf 1, jika penduduk Indonesia berjumlah 250 juta jiwa, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Anda disuruh mencari simpulannya. Oke, berarti ini boleh keluar dari bacaan. Anda harus ngambil dari bacaan yang ada di situ. Kalau penduduknya 250 jiwa, apa yang kemudian bisa Anda simpulkan? Setiap penduduk dapat memproduksi garment, nggak mungkin jadi produsen semua. Setiap penduduk membutuhkan produk pakaian jadi. Iya. Ya kan? Karena pakaian itu merupakan kebutuhan utama, kan, kebutuhan pokok. Kita nggak mungkin toh nggak berpakaian. Berarti jika penduduk Indonesia berjumlah 250 juta jiwa, ya berarti kan harus pakai baju semua. Oke, tapi mungkin kita save dulu ya. Oke. Coba yang C, setiap penduduk dapat memulai usaha. Enggak. Setiap penduduk harus bekerja. Enggak. Kalau semua di tekstil dan garment, yang bertani, yang kerja di kantor lain dan seterusnya tidak ada. Setiap penduduk dapat menjadi enggak. Berarti yang paling benar adalah yang B. Oke. Lanjut ke soal nomor 11. Berdasarkan paragraf 2, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai industri konveksi? Paragraf 2, oke. Di paragraf 2, bagian jadi konveksi merupakan salah satu andalan ekspor non-migas Indonesia dan seterusnya. Tadi sudah dibaca. Oke, kita cek yang A. Industri konveksi merupakan produk ekspor impor. Nah, apa yang jadi salah di sini? Impornya ya. Jadi kan itu hanya menjelaskan produk ekspor, kok ditambah-tambahi apa impor, itu yang kurang tepat. Yang B, industri konveksi termasuk salah satu sektor non migas. Betul, industri konveksi pakaian jadi kan itu merupakan salah satu andalan ekspor non migas, jelas ini. Berarti termasuk dalam pendapatan sektor non migas, menjadi pendapatan karena diekspor tadi menjadi pendapatan. Oke, berarti benar. Berarti yang mungkin benar adalah B. Oke, kalau kita save dulu, nggak ada masalah. Kita baca yang lain. Industri konveksi memiliki nilai ekspor lebih tinggi daripada batu bara. Enggak, konveksi tadi kan nomor 3. Nomor 1-nya adalah batu bara, nomor 2-nya adalah minyak sawit. Ini masih sangat ingat ya, nggak ada masalah. Berarti salahnya itu lebih tinggi dari batu bara. Industri konveksi merupakan sektor manufaktur terbesar. Salah lagi, itu kan hampir sama kayak yang C. Terbesar berarti kan nomor 1, padahal dia nomor 3. Industri konveksi memiliki nilai ekspor lebih tinggi dari kelapa sawit. Enggak, kelapa sawit nomor 2. Jadi kesalahan-kesalahannya ada di situ, sehingga kemudian jawaban yang paling tepat adalah yang B. Sederhana sih, kalau nomor 11 ini masih bisa dirunut, masih bisa dilihat ya dari bacaan di atas. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Berdasarkan paragraf 2, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin? Anda disuruh mencari simpulannya dari paragraf 2 yang tentang angka-angka itu dan seterusnya. Oke, kita cek satu persatu. Pertumbuhan pasar ekspor pakaian jadi Indonesia naik 9,3. Yang naik 9,3 itu bukan ekspor Indonesia, tetapi apa? Ekspor ke Amerika. Ini kan, tumbuh 9,3. Itu adalah nilai ekspor pakaian jadi nasional ke AS sepanjang 2018. Jadi bukan Indonesia. Jadi bukan ekspor Indonesia keseluruhan, itu kurangnya ke AS ya. Oke, Jepang merupakan pasar utama, salah. Yang merupakan pasar utama itu adalah
Amerika. Jepang itu adalah pasar terbesar kedua, jadi bukan utama. Kemudian yang C, itu dikatakan pasar utama produk pakaian jadi Indonesia adalah Amerika. Ya pasti, karena bukan Jepang. Nomor 1 berarti jawabannya Amerika. Ya. Amerika Serikat dan Jerman merupakan dua negara dengan nilai ekspor tertinggi. Bukan, yang tertinggi adalah Amerika dan Jepang. Nilai ekspor pakaian jadi Indonesia ke Amerika Serikat lebih sedikit dari tahun lalu. Tidak, naik 9,3%. Jadi salahnya itu naik, bukan lebih sedikit, berarti harusnya lebih banyak. Oke, nomor 13 kita lanjutkan. Berdasarkan paragraf 2, taksiran rata-rata nilai ekspor pakaian jadi Indonesia ke 3 negara, Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang, itu mencapai berapa? Nah, Amerika tadi, ekspor kita itu kurang lebih berapa tadi? Mencapai, mana tadi tumbuh? Ini ya, 3,78. 3,78 M. M ya, hati-hati. Kemudian yang kedua, Jepang. Jepang itu 740,9 juta, bukan M, berarti 0,7 kan. Kemudian di Jerman itu adalah 372,48. Oke. Yang ditanyakan juta juga ya. Taksiran rata-rata. Nah, kalau ngomong rata-rata berarti ini Anda tambah semua, adik-adik. Kemudian kita bagi 3. Karena kita cuma menaksir ya dikira-kira aja, dikira-kira. Ini 700, ini 300, berarti ini kan 1, sekian, 1 miliar lebih. Berarti kan ini juga 4 sekian, 4 lebih gitu kan. Kalau 4 dibagi 3 itu kan menjadi 1,3 lebih. Berarti antara 1,3 ke atas. Nah, yang ada mendekati yang C. Jadi dalam permainan UTBK SBMPTN menghitung Anda tidak harus kemudian dihitung detail beneran, ya Anda boleh taksir seperti itu karena yang diminta adalah taksiran, ya dihitung taksir saja kan gitu. 3 miliar ditambah 1 miliar ya 4 miliar karena itu ada komanya berarti kan 4 miliar sekian gitu kan, dibagi 3 ya masih 1,3 ke atas. Kok nggak 1,8 coach, kejauhan kalau 1,8. Ya, toh, kalau 1,8 Anda kalikan 3 kan itu tembus 5 miliar. Padahal itu kurang lebihnya kan nggak sampai lah 5 miliar dan seterusnya. Padahal 5,4 kan harusnya 1,8 kali 3. Oke, apalagi sampai 2 miliar itu juga kejauhan. Oke, lanjut. Ke soal nomor 14, muncul gambar. Berdasarkan gambar 2, negara tujuan ekspor manakah yang memberikan nilai ekspor terendah ketiga? Hati-hati, terendah ketiga. Berarti paling kecil ya. Nomor 1 Malaysia. Nomor 2 Belgia. Nomor 3-nya adalah Inggris. Nah, hati-hati, grafiknya tidak urut dari yang apa istilahnya, bahwa itu mesti kecil, tidak. Tetapi Inggris kurang dari Australia dan Kanada. Berarti terendah ketiga, ya jawabannya adalah Inggris. Sengaja mengkecoh. Karena biasanya ketika Anda sepaneng gitu kan, ya melihatnya udah jenuh, ya akhirnya jadi masalah. Kalau nggak salah, tapi meskipun ini peluangnya kecil karena ini muncul di pertama, tetapi bisa karena ini ada di nomor-nomor akhir, Anda dibatasi waktu yang terbatas. Kemarin kalau nggak salah cuma berapa 23 menit atau 24 gitu ya, kurang lebih kan itu, hanya 20 menitan. Untuk satu subtes. Oke, lanjut ke soal nomor 15. Kembali berdasarkan gambar 2, negara tujuan ekspor manakah yang bernilai 347,2. Ini akhirnya juga menaksir lagi, taksiran lagi. Karena tidak ada yang 347 kan, yang tadi Jerman itu masih 370 kan kurang lebih. Nah, kalau Jerman ini angkanya 370 juta gitu kan. Kalau 347 berarti yang mendekati. Kalau sini kan terlalu jauh nih. Berarti jawabannya yang mendekati 347,2 itu adalah Korea Selatan. Nah, ini makna tersirat. Jadi pinter-pinternya kita menafsirkan. Gitu aja. Juta loh ya, bukan miliar. Oke. Terakhir di soal yang ke-16, Anda diberikan berdasarkan gambar 2, negara tujuan ekspor manakah yang nilai ekspornya lebih dari 500 juta.
500 juta itu berarti kan separuhnya 1 miliar. Karena tadi Jerman di sini batasnya. Berarti kan ini, ada 2. Yaitu Jepang dan Amerika Serikat. Untungnya cuma ada 1 negara, yaitu Jepang. Ya, karena kalau ada dua-duanya, ya tentu menjadi sulit kita untuk memilih jawaban yang tepat. Oke, itu 16 soal penalaran umum yang Coach Billy bisa sampaikan dan bisa bahas. Semoga bermanfaat untuk Anda semua pembahasan ini. Ikuti di video berikutnya untuk pembahasan yang lainnya. Terima kasih, tetap semangat, sukses untuk Anda selalu. Coach Billy akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tombol lonceng itu untuk ngingetin. Like itu untuk suka. Share untuk membagikan ke teman kalian. Dan yang paling penting adalah subscribe ya.